Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari yang masih ada di luar, kita akan mempersiapkan bakti ibadah kita. Silakan masuk ke dalam gereja. Bagi Bapak Ibu yang masih duduk di belakang, mari kita isi bangku yang ada di depan. Supaya saudara-saudara kita yang baru datang boleh mengisi bangku yang belakang. Mengingatkan juga buat Bapak Ibu yang membawa smartphone supaya dialihkan ke mode silent. Supaya tidak mengganggu kelancaran ibadah kita pada hari ini. Mari kita meninggalkan segala kesibukan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Firman Tuhan bagi kita dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 5. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mari Bapak Ibu, kita menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini. Biarlah kuasa jemaat Roh Kudus ada di tempat ini. Sehingga kita memuliakan Tuhan dengan semangat. Roh Kudus kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau manis, kaulah penghibur. Menyembahmu Yesus.
dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap rahmat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau izinkan selama 1 minggu lamanya kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan segala sesuatu. Dan biarlah semuanya itu menceritakan bagaimana besar kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Bagaimana besar Tuhan mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami mau menyembah Engkau. Biarlah kuasa jamahan-Mu menolong kami. Biarlah jemaat-Mu yang ada di tempat ini Engkau urapi pribadi lepas pribadi. Sehingga bakti ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Dan biarlah semuanya ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Mohon pengampunan-Mu atas segala kesalahan, dosa kami Bapa. Kiranya Engkau menyucikan kami, melayakan kami. Sehingga penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, inilah kehidupan kami serahkan di dalam tangan kasih pengasihan-Mu. Dan bakti ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, saat ini kita akan bersuka cita bagi Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian mulia nama-Mu dari NP 33. Kita akan tiba di pembacaan Alkitab. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghormati firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan membaca Alkitab dari Amsal pasal 2 ayat 6 sampai 9. Kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Pada saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Mr. Yuno. Namun sebelum itu kita menaikkan setiap pujian bagi Tuhan, waktu yang tepat. Mungkin dari setiap kita mengalami berbagai hal, terus kita berdoa buat Tuhan. Tuhan pulihkan setiap kondisi saya, Tuhan biarlah Engkau yang berkenan bagi setiap kami. Mungkin setiap doa-doa kita yang kita panjatkan ke hadapan Tuhan masih belum dijawab, tapi biarlah kita tetap setia menantikan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mana Bapak Ibu, saya bersaksi sedikit. Saya waktu dikasih kesempatan untuk WL sama Pak Pendeta. Namun pas hari Jumat kemarin saya mulai menurun keadaan kondisi fisiknya, batuk, demam, dan flu. Tapi saya terus berdoa, Tuhan jika Engkau berkenan biarlah saya diberi kesempatan untuk melayani. Dan sampai saat ini puji Tuhan, Tuhan masih memberi kemampuan, kesehatan, dan semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saatnya mari kita nyanyikan pujian bahwa waktu yang tepat. Selalu Tuhan menjawab doa. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Kita nyanyikan dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami yang layak kami puji, kami puja, kami tinggikan, dan kami muliakan. Terpujilah namamu yang agung ya Bapa.
Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami semuanya untuk bisa bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahan, dan berkat-berkat-Mu serta perlindungan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami sekalian. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih atas semuanya itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Ya Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuhnya, sedang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pipin, kami berdoa untuk Ibu Dian, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang lemah tubuhnya. Kiranya Tuhan mau menolong mereka. Dengan belas kasihan-Mu Tuhan, sembuhkanlah mereka. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang lemah iman. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, menguatkan mereka kembali lewat Roh-Mu yang kudus sebagai penghibur bagi saudara-saudara kami yang terbeban dengan beban-beban rohaninya. Biarlah Tuhan membangunkan kembali sehingga mereka boleh bersemangat kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat-Mu yang kudus ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin punya beban khusus. Kiranya Tuhan juga menolong mereka Tuhan. Sehingga apa yang mereka rindukan, yang disampaikan kepadamu lewat doa-doa, kiranya Tuhan sendiri yang menjawab doa-doa saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini juga kami tak lupa berdoa untuk para senior kami, kiranya Tuhan tetap menjaga kesehatan mereka, menjaga kerohanian mereka, memberikan semangat dan teladan bagi kami sekalian untuk tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini juga kami tak lupa berdoa untuk PKMB kami, PKRB, kiranya Tuhan memberkati studi mereka, pelayanan mereka, dan juga cita-cita mereka serta pekerjaan yang mereka perlukan. Biarlah Tuhan memberkatinya dan juga Tuhan menunjukkan jalan kepada mereka sehingga apa yang dilakukannya berkenan kepada Tuhan dan Tuhan memberkati jalan-jalan mereka. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa juga kami berdoa untuk kegiatan gereja-Mu ini, baik PKMB, WBI, PBI, PAUD, dan segala aktivitas yang lainnya Tuhan, sekolah minggu, kiranya Tuhan juga menolong, memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Sehingga kegiatan-kegiatan kami Tuhan di gereja-Mu ini hanya untuk memuliakan nama-Mu, hanya untuk meninggikan nama-Mu. Dan biarlah kasih-Mu boleh kami perkenalkan kepada banyak orang, sehingga mereka boleh diselamatkan karena kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, baik itu BPN, baik itu Bamusnas, maupun yayasan-yayasan, baik itu Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, maupun Yayasan Baptis Indonesia berserta dengan lembaga-lembaganya. Kiranya Tuhan memberkati baik pengurus, pembina, pengawas, dan juga para direktur Tuhan dari lembaga-lembaga ini dan seluruh karyawannya Tuhan pakai untuk menyebarkan nama baik dan juga kabar baik tentang kasih Tuhan kepada banyak orang. Sehingga banyak orang dimenangkan Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga tak lupa berdoa untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dan jika Tuhan kiranya juga Engkau memberkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami mengenal Engkau Tuhan dan takut kepadamu. Sehingga bangsa kami adalah bangsa yang sejahtera, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk pemerintahan kota Cimahi dan Bandung, di mana kami tinggal dan di mana kami mencari nafkah. Kiranya Tuhan juga memberkatinya, supaya semua pemerintahan kami berjalan dengan baik, sesuai dengan Engkau izinkan. Terima kasih Bapak, semua doa kami yang kurang sempurna ini, hanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Mister buat doa syafaatnya. Saatnya kita akan bersukacita buat Tuhan. Masih ada sukacita? Saya mengundang jemaat sekalian berdiri. Kita bersukacita buat Tuhan menyanyikan pujian
denganmu Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Oke, saatnya kita akan memberi persembahan dan persepuluhan kita. Kami minta tolong kepada keluarga Bapak Pondisi Tangga. Mas Eben membantu kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau telah kumpulkan kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mempersembahkan persembahan kami masing-masing ya Tuhan. Sebab siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan sedikit daripada punya kami ya Tuhan. Biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Buat yang mengikuti secara online, silakan memberi persembahan persepuluhan melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar Bapak Ibu dan Saudara sekalian.
Terima kasih buat keluarga Bapak Pondisi Tangga. Saat ini kita akan mendengarkan khotbah, tapi sebelum itu kita akan dipersiapkan melalui persembahan pujian dari PBI. Dipersilakan. Tes. Pelan sekali tuh. Kok pelan? Masih tetap janji Tuhan, walau yang lain runtuh. Sabdanya yang dinyatakan tetap teguh. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Pada Abram janji Tuhan, lihat ke angkasa, bagai bintang bertebaran, kelak keturunannya. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Walaupun bawa Fir'aun, umatnya tertindih, namun kelak Israel pun masuk negeri janji. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Terus pegang perjanjiannya,
walau gelap gulita, bagaikan bintang bercahaya, janji setianya. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di luar sana banyak berita yang menakutkan, yang menggoncangkan. Bahkan isu perang dunia ketiga akan dimulai. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan enggak kuat iman kita, pengenalan kita akan Tuhan runtuh. Pujian tadi mengajak bagaimana Abraham mentaati janji Tuhan. Bagaimana pemazmur, meskipun gunung-gunung beranjak, bumi bergoncang, bagaimana kita tetap di dalam Tuhan. Sehingga kesetiaan kita, ketaatan kita kepadanya senantiasa ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang berkat ketaatan. Seperti apa berkat ketaatan orang-orang yang sudah diselamatkan itu? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pakai hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu saat ini Tuhan. Sehingga dalam ibadah ini kami boleh diberkati. Pulang membawa setiap janji-janji Engkau yang akan Engkau beritakan bagi kami. Karena itulah kami boleh kuat dan senantiasa mengandalkan Engkau. Kami menyerahkan waktu yang ada ini ke tangan kuasa Yesus Kristus, memberkati, menolong kami semua. Di dalam Putra-Mu yang kudus Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Berkat ketaatan. Mari kita lihat di Amsal 2 ayat 6 sampai 8 di sini. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dan pengetahuan dan kepandaian, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadikan perisai bagi orang yang tidak tercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Saudara, bicara ketaatan, pasti orang negatif thinking. Apalagi sebagai anak-anak. Karena bicara ketaatan itu menyangkut apa? Kita harus gini, kita harus gitu. Banyak aturan. Bagaimana kita memaknai di sini? Beda kalau kita bicara berkat. Tapi tatkala bicara membahas ketaatan, merasa gerak kita, rancangan kita, hidup kita, kok banyak aturannya.
Kok seakan-akan aku ke sana enggak boleh, ke sini enggak boleh. Kok enggak bebas? Itu saudara, sebagian orang melihat kalau kita membahas tentang ketaatan. Nah, itu tema-tema ketaatan cenderung apa? Kita meninabubukan, menghindari. Kita akan melihat seperti apa berkat ketaatan. Tapi kita lihat dulu, mengapa kita harus taat. Yang pertama, karena Yesus sendiri sudah taat. Di sini, ia sekalipun adalah anak, ia belajar menjadi taat melalui apa yang telah dideritanya. Jadi, secara tidak langsung, kalau kita taat itu meneladani Yesus sendiri. Dia tokoh yang ideal, yang patut menjadi tolak ukur, standar hidup kita. Karena Yesus juga taat. Yang kedua, supaya tidak tertipu iblis. Strategi iblis itu luar biasa. Ya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kalau kita nggak dengar-dengaran firman Tuhan, yang sering kita dengar suara dunia. Kalau kita sudah kebal dengan firman Tuhan, sering menolak untuk diajak bertumbuh dalam Tuhan, hati-hati di situ. Sebab orang meninggalkan Kristus, menyangkal Kristus, itu sudah ada bibit-bibit. Ya, mulai menjauh dari Tuhan, mulai tidak mempercayai Kristus sebagai Tuhan yang berotoritas atas dunia saat ini. Mengapa kita harus taat? Bukti kasih kita kepada Tuhan. Bukti bahwa kita itu mengasihi Kristus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintah. Pertanyaannya, perintah Tuhan itu berat atau ringan? Halo? Kita belajar, perintah Tuhan itu berat atau ringan? Hah? Berat atau ringan? Berat atau ringan, Bu Dame? Berat. Harus mengasihi musuh kita. Harus mendoakan orang-orang yang mengecewakan kita. Terlebih harus taat. Kalau enggak siap, sangat-sangat itu berat dan menjadi beban. Sehingga di TikTok viral ya, lebih baik saya enggak terlibat pelayanan di gereja. Takut bersentuhan, bermasalah nanti saya. Lebih baik saya duduk manis di rumah, bebas melihat khotbah pendeta A, pendeta B, sampai pendeta Z. Daripada saya bersinggungan, atau luka, atau menyakiti pandangan saya. Nah itu menjadi viral loh Bapak Ibu. Ternyata pemuda suka nggak terlibat ya, bersentuhan dengan pelayanan-pelayanan di gereja. Itu lagi viral itu. Di TikTok itu. Banyak respon yang menanggapinya. Ya saya setuju. Nanti kalau di gereja saya takut mengecewakan. Juga saya takut dikecewakan. Di sini saudara. Ya. Kalau kita paham betul firman Tuhan. Bukti kita mengasihi Kristus saudara. Kita harus siap membayar di situ. Mari kita lihat. Survei membuktikan betul enggak perintah Tuhan itu berat. Nanti kita lihat. Lanjut. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.
selama ini Bapak Ibu sadar nggak sadar, semua kepandaian, hikmat, kepintaran itu dari Tuhan. Ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulut Tuhan. Ya, datang pengetahuan dan kepandaian. Kita diberi hikmat, pengetahuan, kepintaran, kepandaian, budi sampai saat ini. Itu dari Tuhan. Nah, hikmat dari Tuhan, pengetahuan dan kepandaian. Jika orang menyadari hal itu, saudara, mengerti semua itu dari Tuhan, kita akan tunduk dengan otoritas Tuhan. Masalahnya, sejauh mana orang itu bisa memahami kekayaannya, hikmatnya, berkat-berkatnya bisa kuat sampai hari ini. Kita memahami sumber berkat itu dari Tuhan, pengetahuan, kepandaian itu dari Tuhan. Enggak Pak, itu usaha saya. Saya sudah bekerja keras. Saya sudah belajar mati-matian. Mencari pekerjaan sesuai kemampuan saya. Sudah kudapatkan. Berkat sekian, itu usaha saya. Saudara, kalau kita mau fair, jujur, di sini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dengan kepandaian dan berkat itu, apa yang terjadi? Tuhan akan melimpahkan berkat-berkatnya. Hari ini kelas baptisan belajar tentang kesetiaan. Perumpamaan talenta. Tuhan enggak menuntut hasilnya. Tuhan semua pria yang dikasih 5 talenta. Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Tuhan enggak bertanya hasilnya berapa. Tapi kesetiaan dan mampu mengembangkan usaha-usahanya di situ. Tapi orang yang dikasih 1 apa? Justru menyalahkan sang pemberi Tuhan itu. Makanya Tuhan menjas apa yang dikasih 1 itu sudah enggak bersyukur, menyalahkan. Tuhan katakan apa? Hai pemalas dan engkau hamba yang jahat. Itu bisa dikatakan wis miskin, sombong, gitu ya. Enggak mau usaha. Tuhan sampaikan, katakan dengan jelas, engkau hamba yang malas, engkau hamba yang jahat. Saudara, Tuhan mengasihi semuanya. Entah dikasih 1, kasih 2, kasih 3. Berarti Tuhan enggak adil, Pak. Itu kan otoritas Tuhan. Tuhan ngasih 5, ngasih 2, ngasih 1, itu otoritas Tuhan. Yang terpenting kita itu mau mengembangkan talenta itu. Pengetahuan, kepandaian. Kita dikasih otak, kita dikasih akal. Wah, saya usaha di sini, bagaimana bisa saya kembangkan? Wah, saya usaha ini, bagaimana saya optimalkan? Inilah saudara, hikmat dari Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian. Dan kalau umat Tuhan menyadari itu, akan tunduk kepada otoritas Tuhan. Akan mentaati Tuhan. Mari kita belajar, apa berkat ketaatan itu? Di sini, ayat 7 dan 8. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan. Dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ada 3 hal di sini. Berkat orang-orang yang taat. Yang pertama, mari kita lihat. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur.
Mungkin sering kita mendengar pesan dari teman kita, jangan terlalu jujur, nanti kamu hancur. Nggak usah kompromi. Nanti kalau kamu kompromi, sudah jauh dari berkat itu. Atau sebaliknya tadi, kalau kamu terlalu jujur, nanti hancur. Mari kita lihat saudara. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Besok Minggu, kelas baptisan mulai bersaksi dua-dua ya. Saya mengajak mendorong kesaksiannya, apa yang sudah Anda alami, katakan. Itu mulai Anda berpengalaman dengan Tuhan selama ini, sampaikan. Gak usah terlalu teologis, apa yang Anda alami itu aja ceritakan. Itu kan enak, kita menceritakan. Gak usah yang berat-berat, karena itu awal Anda akan menyampaikan pengalaman hidup bersama Kristus, dan Anda menyampaikan, menceritakan itu. Sampaikan dengan fair, dengan jujur, pasti Anda akan diberkati. Tadi saya sudah mencoba ya, bagaimana pengalaman mereka mengiring Yesus. Jadi di sini saudara, berkat orang-orang yang taat di sini, Allah menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin Bapak Ibu. Amin Bu Erni. Amin Mas Luis. Ini janjinya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, ada resikonya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Contoh, sini. Lihat lovely. Di sini. Dia sangat taat dan mengasihi Tuhan. Eric Liddell di sini. Ya, dari Skotlandia, ya. Dia pernah ikut Olimpiade Paris 1924. Karena bulan depan atau awal Agustus itu juga Olimpiade Paris ya, berarti sudah 100 tahun ya kurang lebih. Dia spesialisnya lari 100 meter. Sudah terkenal. Takut negara-negara lain kalau lari 100 meter dengan Eric. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau kita pernah gagal, pernah jatuh, saudara, dan kalau nggak mau bangkit di sini lihat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kan banyak orang, Tuhan saya gagal. Ya gagal, karena pikirannya sudah dia gagal. Tuhan saya nggak mungkin diperbarui. Ya dia sudah seperti itu. Ya jadinya seperti itu. Karena itu, para konselor, para psikolog juga betul. Diri Anda itu Anda tentukan, ditentukan oleh apa yang Anda pikirkan. Kalau orang mau datang ke konselor atau psikolog, saya sudah enggak mampu, saya jadi orang gagal, ya udah saudara, orang mau menolong gimana? Ya. Psikolog, konselor itu kan cuma menolong. Tapi semuanya kembali ke kita. Tapi kalau kita, saya enggak mungkin Pak, saya sudah gagal, enggak mungkin baik. Stres saya selalu berat, tekanan saya enggak berat, saya enggak mungkin. Kalau seperti itu ya siapapun yang menolong, dia enggak akan bisa. Karena dia sudah memikirkan seperti itu dirinya. Kecuali kalau saya bisa, saya mampu. Itu saudara.
Kalau kita sedang konseling, kalau kita sedang datang ke psikiater, diri kita ditentukan apa yang kita pikirkan. Berbeda dengan dokter. Ya. Dokter, kesehatan Anda, kesehatan kita ditentukan apa yang Anda makan. Ya. Kalau kita makannya 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu atau tahun kemarin itu enggak memperhatikan bagaimana makan, pola makan yang baik. Ya udah. Apa yang dikatakan dokter itu betul adanya. Dalam nama Yesus, apapun di sini saya tengking, kolesterol ini tersingkir. Mbok donga kita, iman kita seperti itu, tapi kalau kondisi tubuh kita itu tetap kita makan, ya tetap saudara. Ya. Karena apa? Itu doa yang ngawur, itu malah menguji Tuhan. Ya wis tensinya tinggi, sate kambing, sate babi, RW wis senengane seperti itu. Enggak apa-apa Pak Pendeta, wis tak tengking kok. Wis tak tengking. Wis tak usir. Dalam nama Yesus itu malah mempermainkan Bapak Ibu. Ya, mempermainkan malah menguji Tuhan, nantang Tuhan. Ya. Doa akhirnya enggak bijak. Mari saudara, iblis akan menghancurkan kita. Tapi orang-orang yang taat seperti firman Tuhan tadi, Tuhan akan menjadi perisai, Tuhan akan menjadi penolong hidup kita. Strategi iblis banyak, salah satunya di sini. Menghancurkan pikiran kita. Seperti memperdaya Hawa dan Adam. Dengan segala tipu muslihatnya dan kelicikannya. Dan mari kita melihat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, sendiri demikianlah ia. Masih banyak kesempatan. Kalau kita mau bangkit. Tuhan mau memakai secara optimal keberadaan kita, talenta kita. Mari kita bangkit di sini. Itu berkat yang kedua, Tuhan menjadi perisai dalam hidup kita. Yang terakhir, dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ya, mari kita lihat seperti apa orang-orang yang setia itu. Lanjut, Mbak. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Apa bedanya baik hati dan setia? Setia itu perlu proses. Terlebih saat kita jatuh, saat kita terpuruk, kita tetap Yesus yes. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, keadaan terpuruk ini kami masih Kau sempatkan melayani Engkau. Atau sebaliknya. Itu setia, butuh proses. Tatkala kita belum beruntung, tatkala kita menunggu jawaban-jawaban doa, bagaimana respon kita? Tapi banyak orang yang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Artinya apa? Banyak orang di luar sana baik, tetapi untuk setia langka. Setia kepada pasangannya, setia kepada temannya. Saya akan setia kepada dia karena dia sering, saya kalau utang dipinjami, saya setia. Berarti ada pamrihnya. Tatkala enggak dipinjami, enggak setia. Terlebih setia kepada Tuhan. Di sini saudara, belum tentu orang yang setia kepada pasangannya, orang yang setia kepada Tuhan. Ya. Sebab banyak orang yang menyebut dirinya baik,
tetapi orang yang setia siapa menemukannya langka. Karena berkat ketaatan Tuhan menjaga orang-orangnya yang setia. Contohnya 3 pemuda itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana dia diancam untuk menyangkali imannya. Harus menyembah patung Nebukadnezar. Ancamannya tragis lah saudara. Kehilangan posisi jabatannya, pekerjaannya di mata, karena dia sedang bekerja di pemerintahan Nebukadnezar. Pasti resikonya besar. Dan dampaknya ke keluarga. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego 3 pemuda yang sangat setia kepada Tuhan. Karena itu dia ditangkap, lalu ditaruh di perapian yang menyala-nyala. Bahkan menyalanya apa? 7 kali lipat, artinya sangat-sangat panas sekali. Tapi Tuhan diam? Tidak. Tuhan menyelamatkan. Dan posisi Sadrak, Mesak, Abednego semakin baik. Tapi harus mau membayar harga dulu. Seperti Eric Liddell tadi. Dan di kitab Wahyu, hendaklah engkau setia sampai mati bahkan. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini berkatnya saudara. Ya, contohnya itu Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Ya, uskup di Smyrna saat itu. Dia ditangkap oleh Kaisar Romawi. Karena nggak mau suruh nyembah Kaisar. Ditangkap. Sebelum dia digantung di perapian, dia ditanya oleh tentara Romawi. Saya berikan kesempatan terakhir. Apa engkau akan menyangkal imanmu? Engkau akan menyembah Kaisar? Kalau engkau akan menyembah Kaisar, saya lepaskan hari ini. Apa jawab Polikarpus yang saat itu usia 86 tahun? Tuhan Yesus gak pernah mengecewakan saya selama 86 tahun. Ini jawaban kakek di sini, Polikarpus ini. Yesus selalu baik kepada saya. Hari ini saya suruh mengecewakan Kristus, tidak bisa. Diberi kesempatan lagi. Sangkal Tuhan Yesusmu. Polikarpus tetap kokoh. Dia tahu apa resikonya. Dan Polikarpus tahu apa berkatnya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini saudara berkatnya. Diberikan mahkota kehidupan. Karena kesetiaannya yang luar biasa kepada Tuhan. Saudara, banyak mungkin keluarga kita, mungkin teman saudara, menjual imannya. Mungkin karena jabatan, mungkin karena teman hidup. Mari, ya, kita prepare, kita siap-siap, harus setia sampai mati. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita setia saudara, Tuhan gak pernah menutup berkat. Kita jangan ingin berkatnya, tapi tatkala suruh bayar harga, suruh berkorban, nanti dulu Tuhan. Tapi kita merindukan berkatnya, tapi disuruh taat, disuruh membayar harga, nanti dulu Tuhan. Mari saudara. Kita bertanya dalam diri kita. Lanjut. Hikmat dari Tuhan. Pengetahuan dan kepandaian kita semua. Kepintaran kita. Ya, dengan kepintaran itu Bapak Ibu dianugerahi kekayaan, berkat-berkat sampai hari ini. Dan bisa taat sampai hari ini karena juga kemurahan Tuhan. Karena itu ada berkatnya. Ini berkat-berkat rohani. Dan berdampak
akan berkat-berkat jasmani. Amin Bapak Ibu. Amin. Di sini harus kita imani di sini. Ya. Kalau kita taat itu kan berkat rohani. Ya. Bagaimana dia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Berkat rohani. Kita bisa fair di hadapan Tuhan. Kita bisa dilindungi Tuhan dari perisai-perisai. Dari kuasa-kuasa jahat. Di situ laku kita juga dijaga berkat rohani. Dan dia juga menjaga jalan orang-orang yang setia. Kita diberikan kekuatan, perlindungan. Mari kita imani di situ. Ya, berkat rohani akan menyusul berkat jasmani. Yang terakhir. Karena itu di sini pertanyaan awal tadi terjawab. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu apa? Berat atau tidak? Survei membuktikan apa? Tidak berat. Ini survei yang membuktikan. Dan survei kita sangat teruji yaitu Alkitab. Mengapa? Kita diberi Roh Kudus. Pentakosta kemarin, Tuhan penolong, Tuhan penghibur, gitu toh. Tuhan memberikan kemenangan. Kembali ke kita. Kalau anak sudah mengecewakan kita, teman sudah mengecewakan kita, menyakiti kita, doakan. Enggak bisa Pak, sakitnya sudah di sini. Sakitnya sudah di sini. Minta Roh Kudus. Pengampunan, kita sudah diampuni, berikan pengampunan kepada dia. Ya. Jangan tuntutan dan tuntutan, ampuni. Meskipun dia masih cuek, gak ngampuni, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita sudah mendoakan. Pak Pendeta enak, itu teorinya, prakteknya susah. Mohon hikmat, saya sering mengalami itu. Sudah menjadi gembala sidang selama 30 tahun sampai hari ini. Sering seperti itu. Bisa kuat dari ini mendoakan, mengampuni. Di PHP ya sering. Tinggal kemauan kita. Mau enggak mendoakan, kita sudah diberi Roh penolong. Kalau kita enggak mau saudara, ya yang rugi nanti kita. Masih ada sakit hati, dendam. Udah, kita yang rugi. Di sini ya, perintah-perintahnya itu sekali lagi tidak berat. Ya, kembali ke pribadi kita. Sebesar apapun itu masalah. Tapi kalau kita terus melihat kesalahan orang lain, saudara, ya udah. Ya, nggak pernah memberikan kesempatan kepada yang lain. Ya, karena melihatnya apa? Keterpurukan, kesalahan. Tapi di sini ingat, perintah-perintahnya itu tidak berat. Kembali ke kita. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Ini bukti ketaatan ya, kita mengasihi Kristus tadi. Ya. Umumnya enggak ya. Kita ingin kaya, ingin nyaman, ingin enggak ada masalah, baru saya siap melayani Tuhan. Baru saya siap ke gereja. Orang umumnya kan situ ya. Nggak pernah sakit, sekolah nggak pernah ada ujian, cari kerjaan mudah gitu ya. Cari teman hidup mudah gitu ya. Semuanya serba mudah. Ya. Mati masuk surga. Itu kan orang ideal ya. Itu hanya di dunia apa?
mimpi. Ayo yang mimpi itu bangun sekarang. Ya, nanti Anda tertipu. Nanti Anda dikejar, disalib teman-teman Anda. Ya. Tertipu. Dan itulah angin surga dari si jahat. Banyak memberikan janji-janji manis, menggiurkan. Tapi ujungnya menyesatkan, membuat hidup kita stagnan. Mari di sini kita imani. Cari Tuhan dulu dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada engkau. Banyak saudara-saudara, tua-tua gereja kita mengimani Matius 6:33. Tatkala mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, berkat di situ menyusul. Saya ingat kesaksian para guru-guru sekolah minggu, kemana ada persekutuan guru-guru sekolah minggu. Para senior bersaksi pada yang muda. Ya, cari Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita, Bapak Ibu lebih dari pemenang. Ya. Banyak orang di sana nggak bisa sempat melayani Tuhan karena apa? Sibuk. Sudah setumpuk PR-nya. Tapi tatkala kita di tengah-tengah kesibukan dunia kita, PR di kantor kita bisa melayani Tuhan, itu Bapak Ibu lebih dari pemenang. Mari saudara itu kita imani. Di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu, saudara bisa melayani Tuhan, bisa ambil bagian memuliakan Tuhan, itu luar biasa. Terutama di sini, hari Minggu. Mari kita belajar mengimani. Berkat Tuhan menanti. Berkat Tuhan sedang di belakang, sedang disiapkan. Dan itu pasti. Karena itu mari, berkat ketaatan sedang Tuhan siapkan untuk kita. Pertanyaannya, siapkah kita berkorban, mau membayar dalam mengiring, menyertai, melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang tim musik ke depan. Mari kita angkat satu pujian yang terakhir ini. Waktu Tuhan yang tepat. Bagaimana Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Dan mari kita izinkan Tuhan bekerja. Saudara, Tuhan memberikan kemampuan kita. Berkatnya sedang diberikan, disediakan. Mari kita imani firman Tuhan tadi. Kita angkat satu pujian, waktu yang tepat. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Tahu apa yang kita pikirkan. Kita angkat pujian, waktu yang tepat. Tuhan menjawab doa yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi kita pujikan. Selalu
Tuhan menjawab doa. Tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia. Katakan, ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Musik setengah suara, saya mengajak semua jemaat berdoa. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan kuasa Roh Kudus memimpin hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga betul-betul kita siap menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan sudah sediakan berkat di depan kita. Mari saudara, berkat itu kita terima dengan rasa syukur. Dan kita juga diberi kesiapan untuk membayar harga. Dan saat membayar harga itulah kita perlu berkorban. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mensyukuri pengetahuan, hikmat, dan semua harta yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Itu kemurahannya. Itu kasih sayang. Mari kita pergunakan bagi kemuliaan-Nya. Bapa yang Maha Baik, Engkau menjawab setiap doa-doa kami, bahkan lebih dari yang kami pikirkan. Mungkin saat ini kami tidak bisa menghitung berkat-berkat-Mu itu. Karena itu hari ini kami minta Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kami mampu mensyukuri setiap perkara yang hadir dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, jika kami tidak mentaati Engkau, ajari kami Tuhan mempunyai sikap hati, pikiran yang peka akan pimpinan kuasa-Mu. Karena perintah-perintah-Mu itu tidak berat Tuhan. Kadang yang memberatkan mindset kami, pola pikir kami. Engkau sudah menyediakan penolong, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus yang sudah Engkau curahkan. Mungkin kami ada kekecewaan, ada sakit hati. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berkati mereka Tuhan. Bahkan orang-orang yang mengecewakan kami, berkati Tuhan. Karena perintah-Mu sangat indah, memberi shalom, memberikan damai sukacita. Dan kami menjalani kehidupan dengan benar dan dengan kerendahan hati. Bapak, mungkin juga ada jemaat-Mu yang berbeban berat hari ini. Angkatlah Tuhan. Sehingga setelah pulang dalam ibadah ini, mereka diberkati. Ada kekuatan, ada sukacita di dalam mengikut Engkau, mengiring Engkau. Dan pakai Tuhan keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami. Mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, titipkan, anugerahkan bagi kami.
ke tangan kuasa-Mu Yesus Kristus. Syukur, doa kami hari ini kami persembahkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon kesabarannya. Sebentar ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Persekutuan doa besok Rabu, ya, tanggal 5 Juni, jam 7 dan jam 8 malam, firman Tuhan akan dilayani Saudara Diki Atmar Sega. Ya. Kami mengundang Bapak Ibu bisa join, bisa bergabung di dalam persekutuan doa. Kita saling mendoakan, menguatkan tiap Rabu dalam persekutuan doa Rabu. Berikutnya, petugas ibadah Minggu 2 Juni bisa dilihat Bapak Ibu, ya, sehingga semuanya siap melayani Tuhan ya, untuk ibadah Minggu depan. Ada lagi, Mbak? Ya, yang ulang tahun minggu ini, awal Juni, nggak ada ya? Ya. Tidak ada yang ulang tahun awal Juni, mungkin minggu kedua ada. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Untuk SIL, Mbak Priska ada pengumuman? Ya, ya. SIL 28 sampai 30, itu anak-anak libur sekolah diingatkan. Ya. Untuk retreat gereja tanggal 15 sampai 16. Ya, di Wisma Retreat SKL Lembang. Ya, kita minggu siang ya, berangkat ya, karena itu Seninnya hari libur. Dipersiapkan ya, juga siapkan nabung ya, kurang lebih 50.000 ya. Ya, gereja sudah menganggarkan ya. Kalau WBI kemarin aja 150.000, itu cuma 3 jam, betul ya? Betul ya Bu Parjo ya? Yang ikut di Setiabudi kemarin, ya Bu Damai ya? Ya cuma 3 jam, jam 10 sampai jam 3 selesai ya. Kini kita nginep, ya gereja sudah menganggarkan, Bapak Ibu bisa kontribusi kurang lebih 50.000. Kurang dari 5 tahun free, ya. Di situ ya. Kita akan retreat bersama-sama 15-16 September mendatang. Ada lagi tambahan pengumuman? Ya, WBI setelah ibadah ini latihan sebentar. Ya sekali lagi gereja mengucapkan terima kasih gitu ya kepada Pak Ariel dan keluarganya ya, sudah mensupport sarana musik dan mixer ya, yang kita nikmati ibadah sudah 2 minggu ini. Terima kasih Pak Ariel, Tuhan berkati keluarga, pelayanan maupun pekerjaannya. Ya. Juga terima kasih Daniel, Bu Santi ya, itu ya. Jadi ini Daniel sama Cia ikut Persekutuan Pemuda se-Asia Pasifik ya di Malaysia. Gereja sudah anggarkan transportnya, tapi dipersembahkan lagi ke gereja. Ya. Daniel dan Cia untuk itu melengkapi alat-alat band dan stand musik. Terima kasih Bu Santi. Ya. Juga Mas Rahman ya persembahkan itu ya untuk Tuhan layar laptopnya sehingga semua settingan mixer sekarang digital, ya tidak manual seperti sebelumnya. Itu Bapak Ibu kita bersyukur ya. Putra-putri Bapak Ibu luar biasa mengasihi Tuhan, ya, menyisihkan berkat-berkatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan berkati Bapak Ibu, putra-putrinya dan cucunya dalam berkarya untuk kemuliaannya. Ya, sekali lagi WBI setelah doa berkat ini ada latihan sebentar untuk persiapan pujian minggu depan. Sekali lagi mari kita berdiri, kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita di surga. Kemuliaan hormat bagi Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal,
yang sudah memberkati hidup kami. Kiranya damai sejahtera, berkat-berkat-Mu, penyertaan Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Pulanglah dengan damai sejahtera, dengan persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita pujikan Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhanmu memberkati-mu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, kita saat terus sejenak, lalu saling memberikan salam. Nanti